Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayat insyaallah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah guna melaksanakan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapus semua dosa-dosa kita, menambal semua kekurangan dari amalan-amalan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini iftitah atau kajian perdana yang insya Allah akan kami isi di setiap malam Rabu pekan pertama dan pekan ketiga. Malam Rabu pekan pertama dan pekan ketiga insya Allah kita akan isi dengan kajian hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan membawa kitab yang berjudul Muhammad al-Insanul Kamil. Muhammad al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Ini kitab ditulis oleh seorang alim yang sangat terkenal dari kota Mekkah Al-Mukarramah, yaitu bernama Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Namun sebelum kita mulai kajian, izinkan kami memperkenalkan diri karena kita akan ketemu rutin. Jadi minimal harus tahu, yang hadir itu harus tahu dari mana atau kemana sanad keilmuan yang kami miliki. Karena Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang sangat terkenal, beliau pernah berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau, ilmu ini adalah agama. Muhammad bin Sirin seorang tabi'i, murid daripada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita terima itu adalah agama. Maka kata beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat-lihat dari mana kalian terima agama kalian. Pilih-pilih dari mana kalian dengar ilmu kalian. Jangan sembarangan dengar maklumat langsung ditelan mentah-mentah. Nah, itu tidak boleh. Apalagi kita di akhir zaman ini. Ustadz, begini hukumnya apa? Kami ngamalkan ini. Nah, dari mana? Dari TikTok, Ustadz. Nah, ilmunya dari TikTok. Bukan tidak boleh ngambil ilmu dari aplikasi TikTok. Karena banyak juga ulama yang punya aplikasi TikTok, live streaming majelis taklimnya di TikTok. Tapi pilih-pilih. Karena tidak semua bisa kita terima. Tidak semua yang kita dengar benar.
Tidak semua yang disampaikan betul itu yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang yang mereka sampaikan ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis baginda Nabi Muhammad. Tapi pemahamannya salah, menyeleweng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya sesat keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di setiap kajian yang kami isi, rutinan tentunya yang rutinan itu pasti kami sebutkan sanad keilmuan kami atau kami menimba ilmu dari mana. Kalau biografi tanggal lahir itu tidak penting lah. Tanggal lahir, tahun lahir, umur berapa Ustaz, anak berapa itu tidak penting. Yang penting itu dari mana kita mendapatkan ilmu. Dari mana sumber maklumat yang disampaikan sehingga insya Allah bisa diamalkan dan tidak keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami pertama kali menuntut ilmu. Nama kami Ahmad Nabil bin Umar. Ayah kami juga mengajar di masjid ini. Malam Senin itu bapak kami. Yang majlis taklim malam Senin, Ba'da Isya itu ayah kami. Buya Al-Habib Umar bin Alwi Asgar. Kami putra pertamanya. Kami anak pertamanya. Pertama kali menuntut ilmu agama, kami belajar di pondok pesantren Darul Habib Sukabumi, Jawa Barat. Dari tahun 2000 akhir sampai tahun 2011. Dari tahun 2000 akhir, kami udah di pondok pesantren kan oleh orang tua, sampai tahun 2011 di bawah asuhan guru kami sekaligus paman kami sendiri Abu Ya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf rahimahullah. Beliau sudah meninggal dunia. Setelah selesai menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Habib Sukabumi, Jawa Barat, alhamdulillah kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, diberikan oleh Allah nikmat, anugerah sehingga bisa melanjutkan studi belajar ilmu agama di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kami belajar di kota suci Makkah Al-Mukarramah di bawah asuhan Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kalau Bapak haji atau umroh biasanya ada yang suka mampir ke tempat beliau. Abuyah Al-Maliki. Abuyah Al-Maliki. Kami belajar di sana alhamdulillah dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Dari tahun 2011 kami belajar di pondok pesantren yang bukan universitas, bukan pondok pesantren dari tahun 2011 sampai tahun 2021. 2021 baru kembali ke kota Palembang sampai saat ini masih bermukim di kota Palembang. Alhamdulillah. Dan malam hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa duduk bersama dengan jamaah Masjid Jami Kampung Bali. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah, selalu disertai taufik inayah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dibuka dengan baik, mudah-mudahan dilanjutkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian yang akan kita baca insya Allah di setiap majelis pekan pertama, pekan kedua malam Rabu itu adalah pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna. Jadi isi kitab ini akan membuktikan kepada kita kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tahu, alhamdulillah, kita yakin Nabi manusia yang paling sempurna. Cuman yakin ditambah dengan ilmu, maka yakinnya akan super yakin.
Kalau cuman percaya tapi tidak dilandasi dengan ilmu, berarti itu kalau istilah di dalam ilmu akidahnya masih akidah awam. Cuman yakin tanpa dilandasi ilmu, tidak dilandasi dalil, tidak tahu buktinya. Tapi kalau kita yakin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Tidak ada makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah lebih sempurna daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah yakin, ditambah lagi dengan kita dengar cerita-cerita. Kita dengar bukti-bukti atas kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yakin tadi makin kuat dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makin mendalam. Karena di akhir zaman ini kita sangat butuh materi tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang di musuh-musuh Islam itu mempunyai visi misi untuk menjauhkan umat Islam dari Nabi Islam. Bagaimana caranya umat Islam ini jauh dari Nabi mereka? Karena kalau mereka dekat dengan Nabi mereka, mereka kenal dengan Nabi mereka, kuat ikatannya dengan Nabi mereka, susah untuk disesatkan. Satu saja kuncinya, jauhkan mereka dari Nabi mereka. Dan ini terjadi. Banyak dari umat Islam, terkhusus di akhir zaman ini, yang tidak mengetahui, tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi itu sebatas nama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, udah hampir di situ. Makanya lihat pelajaran di sekolah-sekolah sekarang, materi sejarah Nabi makin dikikis-kikis tuh, dikurangi. Ditipiskan lagi kitabnya, ditipiskan lagi. Padahal kalau kita buka kitab sejarah di dalam agama Islam tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan berjilid-jilid tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengarang sampai 5 jilid, ada yang mengarang sampai 8 jilid, ada yang mengarang kitab sejarah sampai 10 jilid. Semua isinya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disampaikan oleh pengarang kitab yang kami bawa, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kata beliau, sebanyak apapun yang kita tulis tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahum ajizun wa muqassirun fi hasri jami' ma li hadratihi sallallahu alaihi wasallam minal awsafil hamidah. Maka kita masih tidak bisa sempurna untuk menyebutkan semua yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun ulama mengarang, mengumpulkan kitab tentang sejarah baginda Nabi Muhammad, mengumpulkan tentang kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masih tidak sempurna untuk menyebutkan semua yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan ulama. Pengakuan ulama. Ketika mereka telaah, ketika mereka pelajari tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dapati mereka tidak mampu untuk menyebutkan, untuk mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ulama yang bernama Al-Imam Al-Busiri. Terkenal Imam Busiri dengan qasidah burdahnya. Burdah Al-Busiri. Penyair, ahli hadis, banyak hafal riwayat hadis-hadis baginda Nabi Muhammad. Banyak pujian syairnya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan setelah beliau banyak mengarang syair untuk memuji Nabi Muhammad? Setelah beliau banyak membukukan tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad, kata beliau,
laisa yadri qadral habibi siwallah famadza taquluhul fusaha. Kata beliau, tidak ada yang tahu hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan seorang alim besar, penyair, dan pujian syairnya untuk Nabi ratusan bait sudah beliau karang. Hafal hadisnya ribuan hadis yang beliau hafal. Mengetahui semua riwayat-riwayat tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi masih beliau katakan di salah satu qasidahnya bahwasanya kata beliau tidak ada yang tahu hakikat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kami ucapkan? Apa yang bisa kami utarakan wahai Rasulullah kalau yang tahu hakikatmu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang kita miliki, masyaallah. Nabi yang kita miliki. Nah, jadi termasuk tujuan daripada kita mendengarkan tentang hal-hal yang Allah berikan kemuliaan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bersyukur kepada Allah telah dijadikan daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan termasuk nikmat yang harus kita syukuri di setiap harinya. Setiap hari nikmat, termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Selain daripada nikmat iman, selain daripada nikmat Islam, nikmat sehat afiat, nikmat kita telah dijadikan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ulama. Tiap hari. Jadi jangan cuma mensyukuri nikmat makan minum. Dapat duit, alhamdulillahnya kerasnya. Kalau dapat duit, alhamdulillahnya keras, alhamdulillahnya keras. Tapi berbaginya tidak pernah, misalkan. Dapat ini, dapat job, misalkan, senang. Seharian senang. Ada nikmat yang lebih dari itu semua. Ada nikmat yang sangat agung, yang banyak dilupakan di akhir zaman ini. Yaitu nikmat dijadikan kita daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat Pak dari Allah. Saking besarnya anugerah menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa pun ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu minta sama Allah pengen jadi umat Nabi Muhammad dan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kurang apa sih? Sudah nabi, rasul, ulul azmi, termasuk 5 rasul yang paling mulia. 5 makhluk yang termulia. Setelah Nabi Muhammad ada Nabi Musa. Termasuk 5 makhluk yang termulia. Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara sama Allah di muka bumi ini, Nabi Musa. Udah banyak istilahnya titel yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tapi masih minta kepada Allah untuk dijadikan daripada termasuk golongan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking mulianya orang yang menjadi umat Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah tambah minta. Lahir udah langsung jadi umat Nabi Muhammad. Lahir alhamdulillah jadi langsung muslim. Lahir tanpa ada usaha, tanpa ada upaya dari kita, tanpa doa kepada Allah, kita sudah Allah pilih, dilahirkan termasuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman nikmat ini jarang kita syukuri. Kenapa jarang kita syukuri? Masalahnya karena kita tidak tahu hakikat Nabi besar Muhammad. Kita kan tidak bakal mensyukuri satu nikmat kecuali kita yakin ini nikmat dari Allah. Kecuali agung hal tersebut di mata kita. Kapan kita mensyukuri nikmat sehat? Ketika kita lihat, ketika kita dalam keadaan sakit. Orang yang sakit, wah, itu mensyukuri nikmat sehat.
atau merasa agung nikmat sehat di matanya. Tapi yang masih sehat, belum sakit, kayak nikmat sehat itu nikmat biasa. Yang masih muda, wah nikmat muda masih kuat fisiknya, kayak nikmat biasa. Tapi ketika sudah tua, sudah mulai sakit misalkan, baru enak anak muda, masih kuat, masih seger, masih bisa banyak aktivitas. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu menganjurkan kita untuk menziarahi orang yang lagi sakit. Agar apa? Agar kita sadar, kunjungi, datangi, besuk orang yang lagi sakit. Agar apa? Agar kamu sadar nikmat yang kamu miliki, nikmat kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Akhirnya kita ucapkan alhamdulillah. Kata Nabi, datangi takziah orang yang meninggal dunia. Hadir pemakaman, hadir sholat jenazah, pahalanya besar dari Nabi Muhammad. Dan agar kita mensyukuri, alhamdulillah masih diberikan oleh Allah nikmat kehidupan. Nah, ketika kita melihat nikmat tadi hilang pada teman kita atau kerabat kita, baru nikmat ini agung di mata kita. Ketika nikmat tersebut agung di mata kita, baru kita akan mensyukuri. Tidak akan kita bisa mensyukuri nikmat tersebut kalau kita belum sadar nikmat ini agung. Hal tersebut pemberian yang sangat luar biasa dari Allah. Kalau kita sudah sadar yang diberikan oleh Allah itu luar biasa, baru kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Oleh karena itu, kapan kita bisa mensyukuri nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad? Kalau kita makin dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin dalam, makin kita gali hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka makin akan bersyukur kita kepada Allah karena sudah dijadikan termasuk daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah visi misi dari pembacaan kitab yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Di sini pengarang kitab ini Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki akan menyebutkan sisi kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad dari berbagai hal. Pertama tentu akan beliau sebutkan dari fisik Nabi Muhammad dulu. Sebelum fisik beliau sebutkan dari nasab mulia Nabi. Kemudian beliau akan sebutkan dari fisik Nabi, dari ketampanan muka Nabi Muhammad, dari kekuatan jasad yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara merdu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Setelah itu baru nanti beliau akan beralih ke sempurnaan yang dimiliki Nabi dari metode mengajarnya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi menghadapi musuh, bagaimana Nabi menghadapi orang yang tidak mengerti akhlakul karimah. Bagaimana ini semua akan dikaji di kitab ini. Kesempurnaan semua dari A sampai Z yang beliau dapatkan, yang beliau hasilkan dari baca berbagai puluhan kitab daripada kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga insya Allah makin kita kenal Nabi, makin agung Nabi di mata kita, makin agung Nabi di mata kita, makin mensyukuri kita nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mensyukuri nikmat telah dijadikan umat Nabi Muhammad, maka otomatis kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin rajin insya Allah beramalnya, makin rajin sholatnya, makin rajin puasanya, makin rajin beramal baiknya. Karena orang yang pandai bersyukur pasti, orang yang pandai bersyukur pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Pandai bersyukur pasti sama dengan jadi orang yang bertakwa. Tapi tidak pandai bersyukur, jangan mimpi jadi orang yang bertakwa. Dari mana kita bisa katakan ini? Dari Al-Quran. Iblis ketika dilaknat sama Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, diusir sama Allah.
Iblis izin sama Allah. Ya Allah, izinkan beri aku kuasa agar bisa menggoda anak keturunan Adam. Diizinkan sama Allah. Makanya iblis itu bisa menggoda anak keturunan Adam itu atas izin Allah. Bukan kekuatan iblis, bukan. Kekuatan iblis itu tidak kuat. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Allah katakan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Setan kalau goda kita, Pak, ucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlari dong setan, takut. Atas izin Allah, iblis bisa menggoda anak keturunan Adam. Apa planning yang disebutkan sama iblis di hadapan Allah? Iblis punya planning. Ketika dia sudah diusir sama Allah, dilaknat, tidak mungkin taubat, jadi penghuni api neraka yang bakal kekal abadi, iblis mengatakan kepada Allah, istilah yang menyebutkan planning, bersumpah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, ya Allah, aku akan goda mereka, aku akan sesatkan mereka, aku akan jadikan mereka merubah ciptaanmu ya Allah. Ini visi misi atau gawinya iblis. Aku akan jadikan mereka merubah ciptaanmu ya Allah. Aku akan jadikan mereka panjang angan-angan ya Allah. Dan aku akan jadikan mereka ya Allah orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Aku akan jadikan mereka orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Ulama tafsir ketika melewati ayat ini mengomentari, kenapa iblis tidak mengatakan wala tajidu aktsarahum musallin misalkan, atau wala tajidu aktsarahum shaimin, muzakkin, mutasaddiqin. Kenapa iblis tidak mengatakan kamu tidak akan dapati ya Allah dari anak keturunan Adam orang yang rajin sholat? Bukan itu yang disebutkan sama iblis. Atau orang yang rajin puasa, bukan itu. Orang yang rajin berzakat, orang yang rajin bersedekah, tidak. Tapi yang disebutkan sama iblis tujuannya turun ke bumi bersama Nabi Adam, menggoda anak keturunan Adam agar mereka tidak pandai bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan jadikan anak keturunan Adam ya Allah orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Ulama mengatakan karena ketika orang tidak bersyukur kepada Allah, dari situlah sumber semua kemaksiatan. Tidak sholat berarti tidak bersyukur. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, pasti yang namanya bersyukur itu bukan cuma alhamdulillah kan. Definisi syukur kan bukan cuma alhamdulillah. Alhamdulillah di mulut tapi tidak pernah sholat, berarti tidak bersyukur itu, Pak. Alhamdulillah di mulut dapat duit tapi wajib zakat tidak dikeluarkan zakat, berarti tidak bersyukur. Apa definisi bersyukur? Definisi bersyukur al-qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Al-qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Syukur itu ucapkan alhamdulillah dan anggota tubuh kita mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi syukur. Jadi kata iblis, ya Allah, kamu tidak akan dapati banyak dari keturunan Adam yang pandai bersyukur. Dari tidak bersyukur atas nikmat Allah, sumber maksiat akan keluar semua. Tapi kebalikan, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, apapun nikmat tersebut, terlebih nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama Nabi Muhammad SAW selalu ngajari kita untuk jadi orang yang bersyukur. Perhatikan doa-doa yang diajari sama Nabi Muhammad. Doa habis minum, doa habis makan, doa bangun tidur, doa keluar dari kamar mandi, habis buang hajat. Semua Nabi mengarahkan kita untuk bersyukur kepada Allah.
doa menggunakan pakaian, doa ketika berkaca, itu kan ada doanya semua. Dan doa semua tadi diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur padamu ya Allah. Segala puji untukmu ya Allah. Ini ucapan. Nabi ajari kita terus, Nabi arahkan kita terus untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita terjauhi dari apa yang diinginkan oleh iblis ketika diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insya Allah dari kajian kitab ini ketika kita mendengar banyak hal-hal yang mulia yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah berikan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun penyebab Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kata beliau, yang mendorong atau menjadikan aku mengarang ini kitab adalah satu ayat di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, suatu hari aku baca ayat nomor 3 di surat Al-Ma'idah yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat, ini ayat, Yahudi tahu ini ayat. Yahudi iri, dengki luar biasa terhadap umat Islam, termasuk penyebab mereka dengki ini ayat. Makanya suatu hari Yahudi datang ke Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar jadi khalifah sudah. Kata Yahudi, wahai Umar, tahu tidak? Di Al-Quran kamu itu ada satu ayat yang kalau misalkan ayat tersebut turun kepada kami akan jadikan hari ayat itu turun hari Lebaran. Kalau ayat tadi turun untuk kami, akan kami jadikan hari ayat tersebut turun Lebaran kami. Kata Sayyidina Umar, ayat apa? Wahai Yahudi. Dibacakan sama dia ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama din. Apa arti ayat ini? Kata Allah, al-yawm, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan sudah agama kalian. Aku sempurnakan sudah hari ini agama kalian, wahai umat Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku senang ridha kalau kalian menjadikan Islam agama kalian. Ini ayat Allah mengatakan bahwasanya agama kita agama yang sempurna. Nah, makanya Pak, kalau ada orang di akhir zaman ini yang ingin ngutak-ngatik syariat Islam dengan beralasan agama Islam, syariat Islam jadul, kuno misalkan, tidak bisa mengikuti perputaran zaman, itu orang yang tidak paham atau tidak pernah dengar ayat ini. Kata Allah, ini Allah yang ngomong. Apa bedanya Allah yang ngomong sama makhluk yang ngomong? Kalau Allah yang ngomong, Allah yang berbicara, artinya Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi. Dunia ini sampai nanti kiamat Allah tahu apa yang bakal terjadi. Ketika Allah menjadikan agama Islam agama untuk Nabi akhir zaman, ditambah lagi Allah mengklaim bahwasanya agama Islam agama yang sempurna, berarti agama Islam dimanapun, di era kapanpun, di tempat manapun bisa untuk diamalkan. Ada orang misalkan yang mengatakan jangan terlalu jadul lah, jangan terlalu kuno, jangan terlalu mengikuti syariat. Kita di tahun 2026 misalkan.
Itu berarti orang yang tidak pernah dengar ayat ini atau tidak paham ayat. Ketika Allah yang mengatakan agama Islam, agama yang sempurna, artinya sampai dunia ini hancur, agama Islam akan cocok untuk orang yang hidup di dunia. Makanya ini ayat ujian luar biasa. Sampai-sampai Yahudi mengatakan kalau ini ayat untuk kami, oh itu hari-hari lebaran wahai Umar. Kata Sayyidina Umar, demi Allah aku tahu ayat itu turun di mana dan kapan. Kata Sayyidina Umar, ayat itu turun di padang Arafah ketika Nabi sedang haji. Ini ayat turun 2 bulan sebelum Nabi wafat. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal atau 3 bulan. Muharram, Safar, ya. Kurang lebih 2 bulan, 3 bulan. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Ini ayat turun di tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana? Di padang Arafah. Haji Akbar pada saat itu. Nabi pas haji Akbar. Wukufnya itu, wukuf di Arafahnya itu bertepatan dengan hari Jumat. Disitulah ayat ini turun. Artinya Allah sudah sempurna sudah agama Islam wahai Muhammad. Sempurna. Nah, makanya ketika ayat ini turun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang ngerti nangis. Nangis, sedih. Sahabat-sahabat yang tidak ngerti bingung. Kenapa di hari yang megah, hari yang mulia, pada saat itu yang haji bersama Nabi lebih dari 10.000 sahabat. Yang berapa tahun lalu jumlah muslimin masih puluhan. Di tahun 10 Zulhijjah, 2 bulan sebelum Nabi wafat, yang ikut haji saja itu 10.000 lebih orang. Hari kemenangan. Tapi ketika ayat ini turun, sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Umar menangis. Ditanya sama sahabat yang tidak paham, kenapa kalian menangis? Ini kan ayat memuji kita. Memuji agama Islam, sempurna sudah. Kata mereka, tidaklah kesempurnaan datang kecuali setelahnya pasti ada kekurangan. Mereka paham. Ketika Allah mengatakan Islam sudah sempurna, artinya tugasmu wahai Muhammad sudah mau selesai. Tugas seorang utusan selesai, sudah kembali menghadap yang mengutusnya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar paham dari ayat ini, ajal Nabi sudah dekat. Karena ketika Islam sudah sempurna, tugas Nabi selesai, waktunya kembali kepada yang mengutus, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, ketika beliau membaca ini ayat yang di situ Allah mengatakan Islam adalah agama yang sempurna. Allah yang mengatakan Islam agama yang sempurna, kata beliau, kalau Islam agama yang sempurna berarti orang yang membawa agama yang sempurna pasti lebih sempurna. Islam agama yang sempurna, yang bawa pasti lebih sempurna. Yang Allah tugaskan untuk membawa beban dakwah agama yang paling sempurna, pasti orang yang paling sempurna. Kan begitu. Kita kalau lihat ada mobil lewat, mobil ini mewah. Habisnya metu uang dari mobil tadi. Kita lebih takjub kemana? Kepada mobilnya atau orangnya? Kan orangnya. Oh hebat ini orang. Kamu bisa beli mobil itu. Kan begitu. Bukan mobilnya kita pelongoi, orangnya kita cueki, kan tidak. Mobilnya bagus, mewah. Orangnya padahal kayaknya biasa, misalkan compong camping. Tapi kita lebih takjub kepada orang yang membawa mobil tersebut, yang memiliki mobil tersebut. Nah dari situlah Abu Ya Sayyid Muhammad akhirnya punya ide untuk mengumpulkan kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kitab ini belum pernah dikarang oleh ulama sebelumnya. Model seperti ini itu belum pernah dikarang oleh ulama-ulama sebelumnya. Dari ayat tadi akhirnya beliau punya ide untuk mengumpulkan kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau yakin
Ketika agama Islam agama yang sempurna, pasti yang membawa orang yang paling sempurna. Agama Islam cocok untuk sampai akhir zaman, berarti perlu kita mengkaji, mentelaah kesempurnaan yang dimiliki oleh orang yang Allah bebani untuk membawa agama Islam. Dari situ muncullah atau terkaranglah kitab yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Kitab yang kita baca insya Allah di setiap malam Rebu, pekan pertama dan pekan ketiganya. Dari situ muncul ide beliau mengarang kitab ini. Ingin menyebutkan beliau akan berusaha semaksimal mungkin. Di muqaddimah beliau mengatakan akan mentelaah dari beberapa kitab, akan beliau kumpulkan cerita-cerita, riwayat-riwayat tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan beliau hanya ingin umat akhir zaman makin dekat dengan Nabi Muhammad. Tujuan kita juga hadir di majlis seperti ini hanya ingin lebih mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi ketika kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW, otomatis kita akan jadi orang yang mempunyai akhlak mulia. Ketika kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, otomatis kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, otomatis kita akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang pengen dekat sama Allah, zikir, 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 semalaman zikir. Tapi nol bagian daripada pendekatan diri dengan Nabi Muhammad, percuma. Tidak bakal dekat dengan Allah. Bacalah Quran sampai rusak Al-Qurannya. Puterlah terus tasbihnya sampai pecah tasbihnya. Sujudlah sampai hitam jidatnya. Ingin dekat dengan Allah. Tapi bagian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dia dalami, tidak dia pupuk, tidak dia kuatkan ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dekat dengan Allah. Percuma. Percuma. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Di dalam hadis qudsinya, Allah pernah berfirman, kalau seandainya mereka, wahai Muhammad, ingin datang kepadaku, tidak melalui jalanmu, tidak melewati pintumu, maka mereka tidak akan pernah sampai kepadaku. Ahli ibadah, walaupun ahli ibadah, tapi jauh dari Nabi Muhammad. Sebagai contoh, diceritakan, diriwayatkan oleh murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasanya suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau lagi sholat malam hari, lagi ibadah di tempat peribadatan beliau, tiba-tiba muncul cahaya. Cahaya tadi mengaku Allah. Kata cahaya tadi, wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah. Kata cahaya tadi, bersuara, wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah. Kau sudah tinggi makomnya, wahai Abdul Qadir. Ibadahmu sudah banyak, pahalamu sudah banyak, maka tidak wajib lagi kau sholat, wahai Abdul Qadir. Tidak usah sholat lagi, sudah. Tidak usah sholat lah. Kalau kita laju, alhamdulillah, ada sholat lagi. Lah jadi wali aku, misalkan. Yang haram semua aku halalkan, wahai Abdul Qadir. Ini cahaya mengaku Allah. Kalau orang yang jauh dari sunnah Nabi Muhammad, jauh dari sejarah Nabi, tertipu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak dijawab, beliau ambil sandal, beliau lempar itu cahaya. Dilempar sama Syekh Abdul. Diam kamu wahai iblis. Tahu, ternyata itu iblis. Jadi iblis itu bisa nampakkan diri depan kita. Hati-hati jangan ketipu. Alhamdulillah Ustaz, aku lah jadi wali semalam ketemu cahaya misalkan. Cahaya bisa baik iblis kan begitu. Hati-hati mimpi, besok setan bisa masuk ke mimpi kita.
Jangan tertipu. Mimpi atau setengah sadar, setengah tidak sadar, lihat ini, lihat itu jangan terlalu diikuti. Jangan terlalu diikuti. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, cahaya tadi dilempar pakai sendal. Diam kau wahai iblis, wahai musuh Allah. Berubah jadi api. Bentuk aslinya iblis. Sambil nyengir ini iblis. Selamat kamu dari tipuanku wahai Abdul Qadir. Sebelum kamu wahai Abdul Qadir, ini kata pengakuan iblis, sudah 70 orang ahli ibadah aku sesat. Dengan trik seperti ini. 70 orang ahli ibadah sudah aku sesatkan dengan trik seperti ini. Berhasil kata iblis. Wong rajin ibadah, muncul, udah ada usah sholat lagi. Udah besok subuh dia udah sholat. Ngapa? Udah enggak diwajibkan lagi sama Allah. Ini contoh 70 orang ahli ibadah yang jauh dari sunnat Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Abdul Qadir, diajari yang Syekh Abdul Qadir iblis ini. Salat itu tidak Allah jatuhkan kewajibannya kepada makhluk yang paling mulia. Bagaimana bisa aku tidak wajib sholat? Sedangkan dalam kitab sejarah disebutkan Nabi Muhammad subuh terakhir di hari beliau wafat itu masih sholat subuh. 2 minggu Nabi sebelum wafat itu sakit parah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berjamaah pun masih diinginkan sama Nabi Muhammad. Siti Aisyah meriwayatkan, pernah Nabi sadar dari pingsan, sadar. Aisyah, sahabat sholat belum? Dilihat sama Siti Aisyah, belum ya Rasulullah. Bangunkan aku pengen wudhu, pengen sholat bersama sahabat. Dibopong akhirnya, wudhu. Habis wudhu, mau keluar ke masjid, jatuh pingsan. Tidak sanggup. Akhirnya setelah pingsan tadi, sadar lagi. Nanya lagi Nabi, wahai Aisyah, sholat belum? Belum ya Rasulullah. Wudhukan lagi aku. Karena pingsan kan membatalkan wudhu. Wudhukan lagi aku, kata Nabi. Wudhu sampai 3 kali, maksudnya. Habis wudhu pingsan, habis wudhu pingsan. Itu Nabi Muhammad pengen sholat berjamaah. Jadi sampai akhir hayat beliau, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, makanya orang yang mengaku punya thariqah, banyak zikir, banyak amalan, macam-macam, apapun amalannya, tapi kalau mengaku tidak wajib sholat lagi, itu thariqah setan. Na'udzubillah min dalik. Thariqah apapun, ajaran apapun, keyakinan apapun, siapapun gurunya, kalau ngajak kita untuk tidak sholat, wajib lagi, itu berarti bukan mendekatkan kepada Ar-Rahman, melainkan dekatkan kita kepada setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Nabi saja Allah tidak jatuhkan kewajiban sholat untuknya, masa aku Abdul Qadir yang belum apa-apa kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad udah tidak wajib sholat. Pergi kau wahai musuh. Nah inilah bedanya. Orang yang beramal tapi mengikuti atau dekat dengan sunnat Nabi Muhammad, tahu perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba tersebut yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengenal Nabi lebih dalam, bisa kembali memupuk cinta kita makin besar, makin tumbuh insyaallah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.